الذي جعلنا من العائدين والفائزين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun Jamil Asatidatul Kiram, seluruh asatidah yang hadir, para guru semua, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Juga para sepuh, para penasehat yang hadir juga di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan pula diberikan sehat panjang umur. Serta seluruh jamaah, mudah-mudahan pula Allah ijabah segala hajat dan doa kita. Serta tak lupa Ketua Majelis PPH beserta jajaran yang selalu eksis, mudah-mudahan keistiqomahannya makin bertambah dan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kesehatan. Para remaja juga alhamdulillah bisa hadir karena memang di PPH itu kan multi hal, multi segalanya, variatif dengan umurnya. Ada yang sepuh banget, ada yang belum disepuh. Jadi ya macam-macam dengan background yang masing-masing pula. Ya, ada yang ya pekerjaan yang macam-macam lah. Dari yang basah-basahan sampai yang kering-keringan. Itu subhanallah jadi satu. Dari dinamika itu maka muncul berbagai karakter, berbagai sifat, berbagai pemikiran yang alhamdulillahnya hingga menjelang 10 tahun PPH itu selalu ada ide-ide baru, selalu ada hal-hal yang baru, dan ukhuwahnya pun ya makin baik. Sehingga banyak orang yang ada di PPH itu lebih mengenal PPH bukan hanya sekedar majelis taklim, tapi juga satu ikatan hati kekeluargaan yang luar biasa. Karenanya tidak ada kata yang paling indah kecuali ya rasa syukur yang begitu luar biasa. Allah kasih kesempatan kita bisa hadir atau bisa berkumpul di wadah yang sama, di perkumpulan yang sama, yang mudah-mudahan menjadi jamaan marhumah yang keperkumpulan yang Allah berikan kasih sayang terus. Karenanya saya nggak terlalu banyak hal yang perlu disampaikan sebetulnya, karena memang saya kira kawan-kawan ini kan sudah cukup banyak tahu mana yang khairan, mana yang syarran, gitu, mana yang baik, mana yang enggak. Dan saya kira juga sudah mampu untuk farqum bainal haqqi wal batil, sudah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang adab, mana yang su'ul adab, mana yang akhlak, mana yang ma'afil akhlak. Itu subhanallah, makin kesini ya kita makin tahu. Seiring perkembangan itu muncul jambu, apa itu, pengajian jambuah, pengajian Quran di mana-mana. Ya walaupun seminggu sekali, ada mungkin sebagian seminggu 2 kali, tapi itu asarnya, bekasnya sudah luar biasa. Ya walaupun memang masih perlu kita benahi ya, supaya visi misinya sama. Karena
ngaji Quran itu kan ya satu pentingnya luar biasa. Yang kedua harus ada program yang sama supaya tercapai target-target yang diinginkan. Mungkin selama ini beberapa taklim nyumpul Quran tetap berjalan hanya secara komunikasi kurang. Makanya ke depan saya juga sudah sampaikan ke ketua itu supaya nanti kita akan ada sebagaimana di masa lalu ya, akan ada bukan ngaji kali ya, lebih tepatnya ngobrol-ngobrol manfaat insyaallah buat para pembimbing-pembimbing yang bukan, supaya bisa lebih saling ingetin apa sih targetnya, apa sih yang harus dilakukan, biar supaya langkahnya sama, iramanya sama. Apalagi semakin kesini kan pengurus di PPH itu makin banyak orang-orang yang berperan di tempat masing-masing. Ada yang menjadi kepengurusan di masjid masing-masing gitu ya. Ada yang dipercaya untuk ngurus musola dan sebagainya. Itu subhanallah hal yang luar biasa. Katanya perlu ada visi misi yang sama. Ya ada beberapa dari kita kan dari Al-Hikmah, kemudian dari Al-Furqan, dari Al-Muttaqin, kemudian dari Al-Karomah, kemudian dari At-Taubah, kemudian dari mana? Al-Muhajirin, terus sampai Al-Karim, terus masjid apa lagi itu? Ya sampai itulah. Jadi musola juga banyak. Bahkan ada sebagian yang sudah ada majelis taklim pula gitu. Sebenarnya ini penting untuk bisa sama-sama kita ukhuwahnya terus kita samain. Kemudian beberapa tahun terakhir memang PPH itu kan tetap jalan, sempat libur gitu ya, sebentar libur. Nah kemudian sekarang ini perlu ada penyegaran kembali ya, supaya majelis taklim ya betul-betul jadi wadah yang pulang kita bawa ilmu. Karena saya juga belum sempat ngomong sih sama ketua, cuma memang insya Allah di pengajian yang akan datang kita akan hadirkan pula guru-guru dari luar yang memang rutin ngajar kitabnya apa ya. Yang saya baru hubungin, kebetulan saya punya ponakan itu 8 tahun di Mesir, dan insya Allah dia akan aktif sebulan sekali di sini PPH ya. Jadi insya Allah sebulan sekali dia ngisi kajian hadir. Mungkin nanti ada beberapa asatidah lainnya yang hadir pula di PPH, dan saya berharap ya keistiqomahan kita bukan hanya sekedar hadir, tapi juga istiqamah dalam dakwah. Artinya terus saja, kalau urusan duniawi kan orang sering rekrut satu anggota, dua, dan seterusnya. Maka urusan majelis pun demikian. Terus kita ajak, entah saudara kita, entah kawan-kawan kita, atau bahkan mungkin orang yang kurang suka terhadap kita, itu perlu kita ajak ke tempat-tempat yang baik. Juga beberapa program PPH kan banyak sebetulnya ya, ada yang sudah cukup berjalan baik ya, seperti Quran tadi. Ada program-program yang belum dilaksanakan ya, misalnya mengadakan sunatan masal atau kerja bakti membersihkan masjid-masjid dan musola, itu juga nanti perlu kita realisasikan supaya PPH itu betul-betul terasa untuk masyarakat sekitar dan manfaat untuk banyak orang ya. Dan saya berharap juga PPH ini bukan hanya kendaraan untuk menggapai ridha Allah menuju akhirat, tapi juga sebagaimana Allah sampaikan wala tansa nasibaka minad dunya,
syukur-syukur di PPH itu bisa ada apa namanya hal-hal yang bisa mendatangkan ya katakanlah satu usaha dan sebagainya gitu. Dan juga saya pernah sampaikan bahwa di tempat-tempat kita kan kadang ada musibah meninggal, mungkin ada yang tukang mandi mayit itu itu biasanya kan sibuk kalau meninggalnya barengan itu. Maka saya berharap di PPH sudah ada juga orang yang siap untuk memandikan itu. Insya Allah itu kita akan buka pelatihan itu. Dan nanti insya Allah pula ada beberapa request dari kawan-kawan. Dulu di awal-awal PPH saya pernah membuka pelatihan khitobah, ya, latihan ceramah sampai latihan khutbah Jumat dan sebagainya. Jadi nanti insya Allah kita penadakan itu supaya bisa lebih manfaat. Sekali lagi tujuannya khairun nas anfa'uhum linnas, supaya betul-betul menjadi orang yang manfaat. Itu saya kira begitu banyak sebetulnya apa yang kita inginkan itu. Begitu banyak sebetulnya apa yang kita programkan. Cuma nanti tinggal bagaimana kita satu sama lain saling dukung. Dan alhamdulillah pula di BPH kan kalau saat ini kita sudah punya mobil bak ya, yang udah lumayan lah, mobil bak. Dan insya Allah ke depan kita punya ambulan. Ya bukan berharap ada yang mati duluan, bukan. Tapi paling tidak BPH ada kemanfaatan. Di Al-Mutakin udah ada di mana lagi, di masjid mana lagi, Al-Muhajirin kan ada. Di rumah sakit Polri ada, pasar Rebo juga ada. Banyak. Tua ada aja deh. Ya ke depan kita bisa lebih mengarah yang sifatnya masyarakat. Kemudian juga di basis PPH ya, di antaranya kan di Al-Karomah juga sudah terbentuk pengurusan, bahkan saya buat wadah juga, ya katakanlah kandang lah, ya, buat wadah untuk pertemuan, untuk bisa kita berbagi pemikiran, berbagi cerita dan sebagainya. Sampai malam Senin pun saya adakan Rotibul Haddad pada maghrib. Insya Allah besok sudah mulai pada maghrib insya Allah. Saya berharap kalau lagi ada waktu luang ya bisa hadir sekedar untuk ya bikin lainnya hati, bikin lembutnya hati, jadi dan nanti kita kepada Allah. Walaupun memang juga ada program-program yang kemudian belum kembali berjalan. Kayak kalau PPH kan kita kenal tuh majelis taklim, majelis zikir, majelis Quran. Dan majelis taklimnya sudah jalan tiap malam Rabu. Majelis Qurannya ya sudah jalan beberapa tempat. Ada berapa tempat? 13. Nah, kemudian majelis zikirnya biasanya ada Asmaul Husna sebulan sekali di Al-Karomah, tapi udah 16 tahun udah lama nggak pernah aktif kembali. Mudah-mudahan nanti bisa diaktifkan kembali. Dan kemudian pula tentu harapan besar kita, ya harapan sama-sama dari sekian multi usia yang ada, supaya bisa saling satu padu, satu dengan yang lain. Karena mungkin sebagian menganggap bahwa yang muda ngobrol sama yang tua nggak enakan kan? Atau seolah-olah di PPH itu ada kelas-kelas, ya ada kelas yang inilah kelas itu. Sebetulnya yang nggak gitu-gitu juga. Siapapun boleh mengambil manfaat dari yang lainnya dan saling memberikan manfaat kepada yang lainnya. Itu
Tapi saya berharap bisa begitu, supaya PPH terus bisa eksis, terus bisa istiqomah dalam kebaikan dan bisa menjadi syukur-syukur, jadi uswah, ya, jadi uswatun hasanah, contoh baik buat siapapun. Ditambah lagi alhamdulillah ada PHK, PHK udah perempuan ya, ibu-ibu itu alhamdulillah juga udah jalan, kemudian juga majlis-majlis taklim lainnya berjalan. Dan saya berharap sih memang kayak Al-Mutaqin kan tetap jalan tuh alhamdulillah malam Sabtu. Bahkan Al-Mutaqin pengajiannya makin banyak, makin tambah. Ada pengajian subuh, ada pengajian malam Kamis juga ada, nah itu. Jadi harusnya PPH itu juga bisa memakmurkan dan di musola masjid. Kali makmur ya alhamdulillah sudah ada taklim malam Senin juga, malam Jumat ya. Dan kalau bisa memang tiap malam Jumat itu ada al-adah al-muhakkamah, kebiasaan-kebiasaan baik, al-adah al-hasanah, kebiasaan baik di masa lalu itu habis maghrib baca Yasin, kemudian disusul dengan baca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kan luar biasa, karena ya itu bagian dari cara kita mengharap ridho dan mengharap curahan berkah dari Allah. Kemudian juga di Al-Furqan masih ada pengajian. Sampai sana Nabi ya. Jadi ada ya. Iya. Itu perlu lagi ada. Dulu saya pengen banget ngaji di kayak di Al-Karamah kan pengen ada sunnah. Cuman memang pertimbangannya masih banyak karena di Al-Karamah kan jamaahnya banyak yang subuh-subuh kantor. Pada ke kantor pulang-pulang puyuh. Demak. Ya emang kantornya ada bener. Dulu di Al-Furqan ada subuh sebetulnya, cuman saya dipecat. belum jalan lagi, tapi insya Allah nanti Al-Furqan bisa hidup kembali. Karena bagaimanapun dulu selagi masih ada almarhum, ada anaknya, ada nggak? Fatiman ada nggak? Fatiman nggak ada anaknya. Ya almarhum Fatiman juga meski begitu itu cukup aktif di PPH. Bahkan mungkin urusan Jawa karena begitu juga beliau salah satu dari sesepuh di PPH. Ya, kemudian Pak Basir juga memang karena memang sudah cukup sepuh ya Pak Basir, umurnya banyak juga udah. Ada kepala 7 ada. Ada. Pak Basir juga. Tapi ya 70-an lebih. Masya Allah. Cuman ya memang kondisinya walau bagaimanapun kan Pak Basir itu subhanallah buat dia berusaha ya. Setiap kali acara PPH kan getol banget gitu, untuk bantu-bantu ya luar biasa. Ya saya kira sepanjang perjalanan dari awal sampai saat ini tentu dari pribadi saya ya banyak kurangnya, banyak salah khilafnya, dan saya ya tidak bisa kecuali hanya permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para sepuh, para penasehat, para guru, juga para jamaah sekalian. Ya saya mohon doa dan mohon doanya ya, supaya segala hal bisa Allah berkahi. Dan jika pun ada salah dari para jamaah, dari semua, insya Allah dengan Allah saya pun memaafkan itu. Karenanya saya ucapkan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kembali suci, dan semoga kita menjadi orang-orang yang menang melawan hawa nafsu kita, dan mudah-mudahan Allah ijabah segala doa kita. Dan yang terakhir saya pesan kepada semuanya ya,
saya pesan kepada pribadi kepada semuanya. Jika hari ini mungkin ibadah kita belum tapi bagus, jika mungkin hari ini bacaan Quran kita kurang tapi palsu, jika hari ini sholat kita mungkin ya sekedar ruku, sekedar sujud, sekedar bacaan dalam sholat, saya berharap paling tidak di anak-anak kita, mereka bisa jadi orang-orang yang fasohah dalam baca Qurannya, dan mereka menjadi orang-orang yang ya menjadi generasi selanjutnya, menjadi penerus untuk perjuangan kita khususnya di PPH. Saya berharap anak kita itu betul-betul menjadi anak yang salihin dan salihah. Ya, karena bagaimanapun di antara pahala yang terus ngalir adalah awwalatin salih yad'u, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, itu insya Allah akan menjadi pahala yang terus ada. Dan ketika kita gembirakan anak-anak kita itu kan Allah kasih inna fil jannati daran yuqalu lahu darul falah. Allah kasih satu tempat namanya tempat kebahagiaan di surga, yaitu diperuntukkan buat orang tua yang senantiasa nggak pernah lelah mendidik anak-anaknya dengan didikan-didikan yang sesuai syar'i, yang sesuai dengan Allah inginkan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita semuanya untuk bisa mendidik anak kita. Dan terkhusus buat remajanya, ya, remaja itu sepanjang pengalaman, ya, kalau dia remaja itu ngaji, kemudian nikah, kadang ngajinya berhenti. Itu karena udah enakan ngaji daripada ngaji. Ya, jadi saya berharap ketika udah nikah justru harusnya ngajinya makin ketal, ya, remaja nih ngajinya makin ketal. Dan yang hobi dengan hadrah, saya sangat bersyukur karena dengan hati juga banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Quran itu amatlah penting. Ya. Jadi salawat boleh kita bagus, tapi jangan sampai kemudian Quran kurang bagus. Ya. Saya pesan kepada terkhusus buat remaja itu istiqomah terus saja. Dan urusan jodoh mah pasti udah disiapin. Ya. Urusan kerjaan dan juga Allah kasih, itu yang penting istiqomah. Karena itu kita mohon pada Allah, kita baca, kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan diri kita diri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita dijadikan saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum saya akhiri, saya ucapin syukran kepada Allah. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Jazakumullah khairan jazaa. Dan semoga segala kebaikan itu dibalas dengan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya banyak hal, ya. Apalagi sejak ada kadang itu, jadi banyak hal yang nambah kemanfaatan. Kemudian saya juga mohon dibukakan pintu maaf jika mungkin dalam jamuan, ya, sekedar disediakan apa adanya, ya. Ini mudah-mudahan tidak mengurangi daripada rasa bangga, hormat dan ta'zim saya kepada para kawan-kawan sekalian. Dan mudah-mudahan langkah kaki kawan-kawan semua menuju tempat ini mendapatkan ridho dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca waktu surat Al-Fatihah sekali lagi. Kita doakan buat orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, dan orang tua kita yang telah
tiada. Allah ampuni dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya Allah minal jannah, dan kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab.